Ya, teman-teman, kita membahas dulu di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang sudah berkomentar, tadi mungkin sudah ada tanda notifikasi jam 17.00 mungkin teman-teman ya atau lebih sedikit, itu sudah masuk ke whitelist teman-teman ya. Sudah masuk ke whitelist, tinggal saya nanti dibahas aja teman-teman. Ini akan kita bacakan beberapa komentar dari teman-teman kita ya. Baik, ada dari siapa nih? Dari Togu Dania Sinaga ya. Saya lebih senang berbahas saham daripada rekom, betul teman-teman ya, kalau kita merekomendasi saham. Tapi kalau teman-teman belajar bagaimana cara mendapatkan sahamnya tersebut, mungkin itu akan lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau saya sendiri bukannya untuk tidak mau merekomendasikan. Kalau kita merekomendasikan cenderung hanya mengasih ikannya aja gitu kan, tanpa untuk mengasih kayaknya bagaimana cara mendapatkan itu saham teman. Lebih baik teman-teman kita di sini sama-sama belajar ya dari My Hatcher ya. Setuju kan kalau rekomendasi akhirnya ngajak beli. My Hatcher ya itu ya, yang ngomentarin ya itu ya. Itu Godani ya, My Hatcher akun saham sedang saat ini dengan lain beda daripada terhadap saham itu, betul teman-teman ya. Update saham dari TNS-I 1O ya. Ngeri kalau FOMO, betul teman-teman ya. Baik, terus kita ke atas sedikit. Ada dari Bro Sugiarto ya, triple 89. Dana 800 juta atau 1 miliar buat dividen investing, cocoknya emiten apa saja ya? Saya sarankan LQ45, mumpung LQ45 sekarang lagi posisi di bawah teman-teman ya. Saham-saham 4 bank itu juga lumayan teman-teman ya. Untuk jangka agak panjang juga bagus. Mumpung sekarang lagi di bawah emiten-emiten 4 bank, Big Bang lagi berada di bawah. Lihat aja terus nanti kalau teman-teman mungkin kalau Big Bang agak sedikit ya untuk dividennya paling 3 sampai 4% sampai 5% gitu ya. Tapi kalau teman-teman istilahnya dapat jaminan aman, ya cenderung mendingan di 4 bank itu aja. Tapi belinya nyicil aja teman-teman ya. Ada beberapa emiten juga yang LQ45 yang lagi di bawah, lihat dividennya dia bagian dividen tiap tahunnya enggak. Upayakan dividennya itu 10% ke atas lah teman-teman ya. Cara ngebaginya dividen tahun kemarin aja dibagiin dengan EPS-nya seperti yang suka kita hitung. Nah, perkiraannya segitu aja teman. Tuh hitung dari harga teman-teman punya. Contohnya DPD-nya 100, harga saham teman-teman sekian, 800. Nah, berapa tuh 100 bagi 800 sekitar berapa persen gitu teman. Seperti itu ya cara ngitungnya ya. Saya sarankan sih LQ45 aja sudah cukup itu untuk teman-teman untuk investing ya. Biar aman teman-teman ya kalau pengen aman seperti itu. Dari Bro Gusdur 17, tolong bahas nama-nama broker yang punya ciri khas. Jika akumulasi saham akan di-up, bukan broker yang akumulasi tapi cuma tukar-tukar balas saja broker lain. Begini teman-teman, setiap emiten itu brokernya emang berbeda-beda tergantung daripada emitennya. Nah, saya sarankan teman-teman kalau untuk broker asing yang suka pernah saya bilang juga kan CC asing itu bagus, BK asing itu bagus, BB juga bagus teman-teman ya. Tapi teman-teman biasanya masing-masing emiten itu, ya masing-masing emiten punya broker masing-masing teman-teman ya. Model grup MNC, brokernya siapa? EP gitu. Tapi ada kerjasama sama AG, sama kadang-kadang sama AI, teman-teman sama MG. Kalau dulu kan MG yang bagus ya Powerpool ya. Kalau sekarang sudah mencampur baur teman. Tapi kalau teman-teman ngikutin BB, CC Poren, itu atau enggak BK ya. Kalau BK jangan yang ambil yang di bawah teman-teman ya. Maksudnya yang di bawah 100. Kalau BK itu biasanya di angka-angka 1000, 2000. Terus cenderung BK itu saham-saham yang liquid lah. LQ45 sering diambil sama BK. Ketika BK istilahnya ngambil, kalau saya sih cenderung untuk broker teman-teman ya. Untuk broker cenderung saya melihatnya porennya aja gitu ya. Porennya aja. Tapi kalau kalau ada sebuah emiten yang emang dibandari sama bandar lokal juga ada teman-teman, model BB itu bisa menjadi bandar lokalnya gitu kan. Ataupun istilahnya ada lagi kakak teman-teman itu bagus juga, EP juga bagus juga. Cuman masing-masing broker itu beda. Maaf, masing-masing emiten itu biasanya beda broker teman. Kadang-kadang model Humi dulu itu yang porennya itu CC teman-teman ya, sama CC sama BK. Awalnya BK diganti sama CC untuk porennya. Untuk lokalnya YJ sama YB teman-teman. Humi itu dulu ya. Nah sekarang nanti gantian lagi. Karena mereka juga tidak mau terdeteksi teman-teman ya. Jadi biasanya nih YJ, YB, BB, CC Poren, BK teman-teman ya. Kalau di lokalnya itu yang bagus, kalau emiten-emiten yang bagus teman-teman LG itu bagus teman-teman. Yang di atas-atas 1000, 2000 teman-teman harga harga Q45 lah.
Itu biasanya LG Powerful juga untuk lokalnya, teman-teman. Oke, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Salam tertukar di rumah ya. Dari Ala Bauton Lisop 496 donate. Terima kasih ya all about online shop 496. Mudah-mudahan jadi keberkahan dan mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Baik, terima kasih. Salam tertukar di rumah dan sehat sentosa. Terus dari MFAQ3X ya. Makasih sama-sama butuh pencerahan maksudnya MA10 untuk 10 hari ke depan, MA20 untuk 20 hari ke depan, misalnya MA7 untuk 7 hari ke depan. Ya, betul seperti itu teman-teman. Makasih banyak. Nah, biasanya saya pakai MA10. Kenapa MA10? Biasanya seakan bursa kita kan 2 mingguan itu berarti kalau satu kali bursa satu kali bursa. Dari Senin sampai Jumat itu kan sekitar 5 hari teman-teman ya. Nah, maka saya ambil yang 10 aja. 10 berarti dua mingguan, teman. Dua minggu bursa lah gitu ya. Nggak biasa MA10 sama MA20 untuk 1 bulannya. Biasanya ada yang MA10, awalnya kan MA14 teman-teman 7 hari ya. Saya kurangin dikit 4 hari jadi bursa kita kan 10 hari makanya 5 hari saya kalikan 2 aja. Makanya saya pakai MA10 aja. MA20 kalau orang ada yang pakai MA20, MA50 sama MA100. Kalau saya langsung ke MA200-nya. Kenapa? Biar itu posisi uptrend. Uptrend tahunan. Jadi kalau posisi MA200 di bawah berarti posisi uptrend, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi betul, misalnya R7 itu untuk cewek betul. Kalau pengen pakai 5 silahkan 5 hari nggak jadi masalah, teman-teman ya. Dari Badar Badri ya. Bagi yang nggak ada komputer cuma punya handphone, bisa nggak lihat smart money masuk atau keluar sekaligus abang? Siang lakam, makasih banyak. Baik, bisa teman-teman ya, bisa pakai handphone juga bisa. Settingan sama teman-teman seperti settingan di komputer. Menunya juga sama, silahkan aja tinggal mungkin beda-beda menu dikit, tapi untuk menunya sebelah kiri, sebelah atas kiri, sebelah kiri atas, sebelah kiri atas, itu ada menunya di situ teman-teman. Silahkan di situ tinggal diketik aja, langsung keluar, ikutin cara-cara seperti cara-cara di komputer sama aja, ya. Cuma tampilan aja yang beda kadang-kadang ya. Dari user DS1WX9GZ5S. Mantap, makasih. Izin request share ilmu cara baca laporan keuangan pakai bahasa bayi biar sudah dimengerti seperti di broker Stockbit misalnya. Terima kasih. Begini teman-teman, saya kalau membaca laporan keuangan cukup dari statistik aja sudah cukup. Dibantu dengan Pundacat itu sudah cukup, teman-teman. Kalau saya seperti itu ya. Mungkin nanti teman-teman harus punya yang namanya DER. Model DER itu maksimalnya berapa? Model PE rasio itu maksimalnya kalau di bawah 10 itu tergolong murah. Terus untuk DER harus 0,5, kalau di atas 0,5 cenderung banyak hutangnya. ROI itu 10 rata-ratanya. Jadi kalau di bawah 10 kurang baik, kalau di atas 10 kurang baik, teman-teman. Kalau di atas 20 mungkin lebih keren lagi gitu ya. Model PBP mungkin bisa seperti itu aja, teman-teman. Tinggal nanti perbandingkan kalau teman-teman punya 10 emiten, perbandingkan aja DER yang itunya aja, teman-teman ya. Kalau saya sendiri seperti itu. Kenapa? Karena saya kalau membaca keuangan sampai ke kuartal 1, kuartal 2 sampai ke apapun gitu ya. Kadang-kadang dibaca doang, teman-teman, actionnya nggak ada. Yang jadi masalah itu kita ketika baca laporan keuangan beli enggak gitu kan. Lebih baik beli yang simpel, teman-teman. Yang penting sudah di harga murahnya. eh, Cek pakai Pundacat aja. Pundacat sudah murah, PE rasionya berapa, rata-ratanya berapa. Lihat untuk PE rasio sekarang ya. Kan itu tiap hari itu update teman-teman ya. PE rasio tiap hari update. Kalau harganya naik dia akan update, kalau turun juga akan update ya, menyesuaikan diri untuk PE rasionya. Tapi untuk rata-ratanya biasanya sedikit demi sedikit tetap di situ. Dia itu update-nya tahunan aja teman-teman ya. Makanya saya ngambil PE rasio yang 3 tahunan aja. Seperti itu ya, lebih lebih mudah teman-teman untuk membaca laporan keuangan dari statistik aja itu cukup. Yang suka lihat aja kalau saya bikin itu teman-teman nih, bikin harga wajar. Nah, itu seperti itu mudah banget teman-teman ya cara ngehitungnya. Oke, dari Bro Eko ya. Terima kasih Bro user ya. Dari Bro Eko nyimak mau lihat laporan Adro dengan bisnis baru ETB. Nanti kita cek ya. Dari user ID ada salah satu dari beberapa emiten yang saya ketemui pakai rumus dari. Oh, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sekarang profit in NDS 11%. Tinggal follow kelapa atas kelapa.
kepala atas-atas. Betul ya, teman-teman ya. Seperti ikutin aja. Ketika MA10 sudah di bawah candle itu tandanya akan up ya. Tinggal tentukan aja MA10 harus menghadap atas ya. Nah, ketika si kepala merahnya sudah terus di atas dijemput teman-teman ya. Kalau ada gap up biarin aja dulu. Biarin aja dulu nanti itu buat nanti ketika putar balik aja untuk si gap sama si ekor hijaunya seperti itu teman. Bro, makasih ya, Bro. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari user DS1 juga, DWG pakai rumus yang sama, kemarin profit hampir 50%. Terima kasih buat mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sebarkan aja ilmu itu. Mudah-mudahan nanti dikombinasikan aja dengan apa yang teman-teman punya ya. Dari Bro Shot Vice ya, bahas bot dan di mana targetnya seperti harga di bawah FCC tuh. Nah, kita cek nanti bot ya. Tuh teman-teman sudah di saya. Ini hanya beberapa aja. Kita cek bot ya. CC sama harga di bawah ya, harga di bawah. Kita cek nanti ya. Baik, terima kasih Bro Shot ya. Terima kasih super tanknya juga suka masuk Bro Shot ya, makasih ya. Salam untuk kau di rumah dan jaga terus kesehatan. Dari Rudi aja 6542 naik DC kayaknya IOTF bisa jadi teman-teman kita nanti periksa IOTF apakah sesuai dengan kriterianya. Silahkan nanti kita periksa ya. Naik DCII ya. Karena emiten tersebut kerjasama dengan perusahaan raksasa Cina atau mau bikin data center juga seperti halnya DCII di Indonesia, makanya lihat aja belakangan IOTF itu hijau terus ya. Itu bisa menjadi teman-teman lihat nanti PR rasionya, terus keuntungannya kalau dia benar-benar milik daripada fundamental. Terus dari iGuet ya, iGuet GVB ya. Beli kagak sih, cuma lihat chat doang yang profit, tunjukin transaksinya. Bro Aeg harus lihat yang namanya video lebarnya, jangan di short. Kalau short itu biasanya saya ngupdate punya teman-teman kita. Lihat teman-teman kalau lihat gula, cek aja emiten-emiten atau cek di video saya perihal yang ngebahas gula ataupun ngebahas video short yang lain. Itu semuanya milik teman-teman semua, bukan milik rekomendasi saya. Ingat, silahkan teman Aeg ini lihat untuk video lebarnya. Apakah saya merekomendasikan atau tidak, teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi tidak ada rekomendasi di sini, kita belajar bersama. Teman-teman mengajukan emitennya, saya bahas seperti yang biasa saya bahas. Nanti teman-teman sudah mengajukan, bukan mengajukan, sudah menganalisa juga bandingkan dengan yang punya saya teman-teman ya. Mungkin menjadi kombinasi akan lebih baik lagi. Kalau kita ada kesamaan, yuk kita jalan sama-sama. Kalau tidak, kita berobat jalan aja teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi lihat aja teman-teman ya. Mungkin bro kita belum lihat video lebarnya ya. Ini kan baru video short aja. Sekali aja teman-teman lihat video lebar saya. Tidak ada rekomendasi apapun. Ya, oke teman-teman seperti itu ya. Dari Karen Film Production, cara lihat antrian jual beli saham pada aplikasi Ajaib itu bagaimana? Kalau di Stockbit kan gampang. Kalau di Ajaib untuk antrian bid dan offernya teman-teman tidak bisa diklik ya. Hanya bisa itu juga kalau di SB juga yang bisa diklik hanya di handphone aja. Untuk di PC tidak bisa diklik teman-teman ya. Untuk antrian kita lebih baik teman-teman hafalin tuh ya, contohnya ada antrian 58. Nah, pas antrian teman-teman ke berapa tuh? Klik 58. Nah, jadi 59 berarti teman-teman antrian ke 59 gitu kan. Diingetin aja teman-teman seperti itu ya. Karena di apa namanya di Ajaib itu tidak ada teman-teman ya. Kalau di SB tinggal diklik kita antrian ke berapa ketahuan. Dari Losong Meng ya hadir, terima kasih sama-sama bro. Makasih ya setia selalu ya. Salam teruntuk di rumah. Dari Mr. Eleven Robot CNMA 161 tercapai, alhamdulillah ala kulli hal. Cukup dan syukuri, betul teman-teman. Kita harus bersyukur dengan apa yang didapat. Sedikit ataupun banyak kalau kita bersyukur akan ditambahkan. Terima kasih dan sehat selalu sekeluarga. Amin. Salam teruntuk keluarga di rumah ya bro Mr. Eleven Robot. Terus dari Mr. Eleven Robot, salam untuk keluarga dan sehat selalu, amin. Terima kasih atas support nya.
Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Salam teruntuk keluarga rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dari rumah Hilir Lagu 7855. Terima kasih. Akhirnya saya bisa keluar dari retail. Dari real. Bagus teman-teman. Kalau real itu lebih baik teman-teman. Kalau istilahnya kalau emitennya FCA kan kadang-kadang gampang beli susah jual juga. Kalau yang udah agak tinggi juga gampang susah beli karena harus ada antrian ya. Lebih baik teman-teman carilah emiten-emiten yang betul-betul dia apa namanya ya dijual normal teman-teman ya, bid dan opernya ada gitu kan. FCA ini selama ini kan menjadi polemik juga gitu kan ya, tapi terserah BI lah mau dibikin seperti apa gitu peraturannya, yang kita bertahan aja di sinilah. Mudah-mudahan ada manajemen baru yang bisa merubah itulah teman-teman. Kadang-kadang bebal juga gitu. Kadang-kadang BI itu bebal juga, pingin aja gitu kan bikin peraturan. Setiap ada pemimpin baru bikin peraturan baru ya, pusing teman-teman ya. Itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, dari Aira Al-Saturi, Harum 27 Juni mengadakan rapat pemegang saham, apakah akan turun dividen? Terima kasih. Nanti kita cek teman-teman ya. Terus untuk Salam Damai 2357 bahasan CTRA ya, kita cek CTRA ya. CTRA sama Harum RUPS bagiin dividen enggak gitu ya. Terus dari Wahyu Purwanto 5379 RUPS ganti dirut. Oh, itu Martin itu ganti dirut katanya. Dividennya belum ya, belum ada informasi ya. Dari Bro Wahyudi, makasih ya Bro Wahyudi atas informasinya tuh, yang punya tin ternyata ada RUPS ganti dirut aja teman-teman ya. Untuk dividennya masih dalam tahap konfirmasi kali ya. Nanti kita cari informasi lah untuk dividen tin ya. Dari Bob Susilo ya, Daz ya. Kita cek nanti Daz ya. Kita ada Daz. Dari Rainbow Cake naik SMBR. Kok bisa naik? Apakah karena proyek IKN? Jika benar, apakah lanjut rally? SMBR. Kok naik? Apa karena IKN? Nah, gitu aja ya. Oke, kita lihat dari Bro Yoyo Setyo Sengestu ya. Almira Dinas Kebersihan Kediri Kota Mei 2015 saham timah Tangka Belikung. Oh gitu. Terima kasih Bro Yoyo ya sudah mampir ke sini ya. Dari Bro Denny update Kobex. Coba kita Kobex ya, Kobex APG 197 ya. Masih merah 197. Dari Bro MRIDP 123 CNMA tahanan kuat di 179. Kita cek tadi CNMA ya. Tahanan kuat katanya di 179. Oke, itu punya CNMA itu Mr. Elephant Robot juga punya tuh ya. Terima kasih ya Bro atas super thank-nya ya. Terus terima kasih juga atas komentarnya. Mungkin yang lain sudah dibacakan, yang belum dibacakan sebenarnya sudah dibahas, bukan sudah dibahas, sudah sudah di watchlist ya untuk emiten-emitennya. Tinggal saya ngebahasnya, mudah-mudahan bisa dibahas secepatnya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.